Halo, hai. Berjumpa lagi dengan saya Nadia di video Belajar Bareng Yuk. Nah, bentar lagi udah mau Valentine nih. Jadi hari ini spesial Valentine. Berhubung Valentine, topik kita hari ini adalah tentang pacaran. Nah, bersama saya sudah ada Bu Ikri. Halo Bu Ikri. Hai Nadia. Apa kabar Bu? Baik Nadia. Nadia apa kabar? Baik juga. Nah Bu Ikri, hari ini kita kan mau bahas tentang pacaran. Ya. Nah, bagi teman-teman yang mungkin masih remaja, masih anak-anak muda, pacaran itu kayaknya topik yang sangat menarik, Bu. Ya, betul. Dan kayaknya penting banget gitu. Tapi kalau menurut Ibu, sebenarnya pacaran itu penting nggak, Bu? Nah, kalau menurut saya ya, pacaran itu sebenarnya penting. Tapi kembali lagi bagaimana cara kita menjalaninya. Kalau kita menjalaninya dengan bijak dan baik, maka pacaran bisa menjadi proses yang sangat penting. Oh, pentingnya gimana ya, Bu? Penting ya karena pada dasarnya pacaran itu merupakan satu proses pengenalan kepada pasangan kita dan pacaran juga bisa menjadi satu pertimbangan untuk tahap yang lebih lanjut yaitu pernikahan. Nah dari situ juga kita bisa belajar untuk menerima kekurangan dan kelebihan pasangan kita, kemudian kita belajar untuk mengontrol emosi kita, kemudian pada pacaran juga kita belajar untuk bertanggung jawab terhadap pilihan-pilihan kita. Oh, contohnya itu gimana ya Bu? Nah, misalnya belajar bertanggung jawab. Ketika kita memilih untuk pacaran sebagai pelajar, tentunya tugas kita yang utama belajar dong ya. Nah, waktu kita sebelum pacaran nilai kita kan baik, tapi setelah pacaran ternyata nilai kita nggak bagus, artinya pacaran yang kita jalani itu sesuatu yang nggak baik. Gitu ya Bu. Jadi kalau misalkan pacaran, jangan sampai kita juga melupakan tanggung jawab kita ya Bu. Gitu Iya ya? betul. Jangan sampai kita menjadi bucin. Iya. Kayaknya bucin ini sangat menarik Bu. Betul. Karena lagi ngetren akhir-akhir ini. Nah, kalau misalkan ada yang post foto dengan pacar di sosial media, katanya dibilang bucin. Atau kalau misalnya ada yang rela berkorban banget demi pacarnya, dibilangnya bucin juga. Iya. Nah, tapi sebenarnya bucin itu apa sih Bu? Bucin itu kan sebenarnya singkatan ya, istilah ya. Bucin itu merupakan budak cinta. Ya namanya juga sudah budak, artinya dia rela melakukan apapun untuk si pasangan. Bahkan untuk sesuatu yang dia nggak sukai ataupun merugikan dia rela untuk lakukan itu. Oh, jadi konotasinya di sini bucin itu negatif ya Bu? Iya betul, negatif. Berarti bukan hal yang patut dibanggakan gitu ya? Iya. Oh, tapi ada nggak sih Bu ciri-ciri seseorang itu adalah bucin? Nah, perlu kita ketahui ya supaya kita tidak menjadi bucin. Yang pertama itu contohnya melulu tentang dia. Nah, misalnya selama 24 jam ini waktu yang kita habiskan itu hanya bersama pacar kita. Padahal kita juga perlu sadar bahwa ada hal yang juga sama penting, yaitu bertemu dengan keluarga, berkumpul bersama teman, ataupun kita melakukan hobi yang dulunya kita pernah lakukan sebelum kita punya pacar. Atau bahkan dia sedang melakukan suatu aktivitas, tapi pikirannya masih tentang pacar. Tentang gitu pacar ya, Bu? aja. Lalu ada lagi Bu yang lain? Oh iya, masih ada. Nah, ketika punya pacar dia melakukan hal yang tidak masuk akal. Misalnya rela berkorban demi si pacar, apa-apa dia lakukan untuk si pacar. Padahal terkadang yang dia lakukan sebenarnya memaksakan diri sendiri atau bahkan membahayakan untuk dia sendiri. Oh, gitu ya. Iya. Nah, contoh lain lagi yaitu dia bisa menjauh dari teman-teman. Nah, menarik diri dari pergaulan dari teman-teman sekitarnya merupakan salah satu indikator. Nah, padahal ketika pacaran sosialisasi kita sama teman-teman juga penting kan. Kita walaupun sudah punya pacar tapi kita juga tetap harus punya waktu bersama teman, ngumpul bersama teman. Jadi waktu punya pacar jangan hanya kita disibukkan dengan pacar kita aja, tapi kita lupa dengan hal-hal yang lain. Pergaulan juga bisa dengan keluarga gitu ya Bu? Iya ya? betul. Tapi Bu, bukannya wajar ya Bu? Kalau misalkan pacaran itu kan rasanya tuh pengen sama pacar terus, kepikiran pacar terus. Itu emangnya nggak boleh Bu?
Sebenarnya wajar ya, ketika kita punya pacar itu wajar-wajar aja ketika kita mau ketemu, mau bersama dia, tapi kan tetap ada batasannya. Namanya kita juga masih pacaran, artinya kita masih punya kepentingan masing-masing. Jadi nggak melulu waktu kita dihabiskan bersama dia. Jadi 24 jam nggak mesti kita apa-apa sama pacar kita, kemana-mana kita sama pacar kita. Nah kalau itu kita lakukan, jadi kapan kita mau belajarnya? Jadi kalau kita udah nggak punya waktu untuk belajar, artinya pacaran yang kita lakukan itu udah nggak sehat lagi. Oh, jadi itu salah satu contoh pacaran yang tidak sehat ya Bu? Iya betul. Kalau pacaran yang sehat itu gimana Bu? Nah pacaran yang sehat itu contohnya kita belajar bertanggung jawab. Nah kita belajar tanggung jawab dengan pilihan kita. Ketika kita memilih untuk pacaran, berarti kita juga tidak usah melupakan tugas-tugas kita yang lain. Nah, yang kedua, kita ketika pacaran juga tetap harus mampu mengembangkan potensi kita. Misalnya ketika sebagai pelajar, ya otomatis potensi yang harus kita kembangkan yaitu di bagian akademis. Nah, yang ketiga, kita belajar untuk mengontrol emosi. Nah, misalnya ketika kita punya pacar, nah pacar kita nggak bisa memenuhi keinginan kita. Misalnya dia terlambat datang atau membatalkan janji. Jadi kita juga harus belajar tidak serta-merta marah karena dia tidak bisa menepati janjinya. Jadi pacaran yang sehat itu, dari pacaran itu kita malah bisa belajar untuk mengontrol diri kita sendiri gitu ya Bu? Iya, harusnya demikian. Dan bertanggung jawab atas diri kita sendiri Iya. juga. Nah Bu, gimana kalau misalkan ada teman-teman kita nih yang punya pacar yang bucin? Nah itu mereka harus bagaimana Bu? Nah, kalau ada orang yang punya pacar yang bucin, maka hal pertama yang perlu dilakukan adalah komunikasi dulu dengan si pacar. Maka ada batasan yang harus dilakukan ketika kita dalam proses pacaran. Yang kedua, mungkin kita perlu tegas ya, berani katakan tidak ketika pacar kita sudah melakukan hal-hal yang berlebihan. Kadang itu juga akan mengganggu privasi kita secara pribadi kan. Iya. Walaupun tegas belum berarti harus kasar dan galak ya, tetap dikomunikasikan dengan baik-baik gitu ya Iya Bu? betul. Tapi gimana kalau misalkan diri kita yang bucin Bu? Nah kalau diri kita yang bucin terkadang kita suka nggak sadar ya. Nah, maka karena itu kita perlu mempertimbangkan pendapat orang lain terhadap kita. Misalnya teman-teman ataupun keluarga kita. Kalau ada teman kita yang sudah berkata, kamu selama pacaran sudah nggak punya waktu nih bersama kami. Mungkin itu bisa menjadi penilaian untuk kita. Untuk kita introspeksi diri, udah benar nggak kita selama ini bucin? Nah, kalau kita merasa bahwa kita sudah mengarah ke arah bucin, maka kita mulai mungkin harus tegas terhadap diri sendiri. Kita tentukan batasan ketika kita punya pacar, kita harus ngapain sih? Gitu kan. Kemudian ketika kita sudah punya batasan, kita juga perlu belajar untuk menerima diri, belajar mencintai diri kita sendiri. Nah, kalau kita sudah bisa menerima diri kita sendiri, maka itu akan menimbulkan rasa nyaman untuk kita. Kalau rasa nyaman itu sudah ada dalam diri kita, maka kita tidak perlu menuntut orang lain lagi untuk memberikan rasa nyaman untuk diri kita. Jadinya nggak bergantung ke pasangan gitu. Iya ya, Bu? betul. Oke. Nah Bu, kalau boleh saya simpulkan dari obrolan kita, jadi pacaran itu boleh asalkan kita menjalani pacaran dengan sehat dan salah satunya dengan tidak menjadi bucin gitu ya Bu? Iya. Nah, sekian dulu video belajar bareng yuk kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan komen di bawah, nanti kami akan jawab. Dan jangan lupa untuk tetap sehat dan bahagia. Bye!